Jadi LEMKAP itu adalah Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Ini merupakan antara gabungan sebetulnya antara pengamat kepolisian dan juga akademisi, ya. Karena kami sendiri memang di dalam lembaga ini sebagian besar adalah merupakan para akademisi yang juga selain memberikan perhatian terhadap kinerja Polri, tetapi kami juga sebetulnya kerja lainnya adalah merupakan dosen, ya. Di Pasca Sarjana, kalau saya sendiri ada di Universitas Bhayangkara Jakarta, ya. Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya, pelayanan Polri memang diharapkan masyarakat itu harus semakin baik. Tugas Polri juga harus semakin baik, ya, karena masyarakat sekarang ini pintar, ya. Ketika melihat bahwasanya polisinya tidak bekerja dengan baik, maka yang dilakukan masyarakat adalah melakukan mengkritisi terhadap kinerja Polri. Kita lihat dari berbagai media sosial, ya, apa yang salah dari polisi langsung dikritisi, kemudian dimasukkan dalam media sosial, ya. Jadi salah satu untuk mengatasi ini adalah polisi harus bekerja dengan baik, ya, harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, harus profesional, ya, sehingga tidak akan menjadi sasaran kritikan dari masyarakat. Ya, selama ini kan kami memang sering melakukan riset, ya, termasuk melakukan riset apa yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, ya. Salah satu memang yang banyak, ya, dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah kinerja pelayanan reserse, ya. Kita tahu, ya, di Polsek hingga Polres hingga Polda, ya, kemudian hingga Baris Krim Polri, banyak keluhan-keluhan masyarakat itu yang disampaikan khusus menyangkut masalah pelayanan reserse, ya. Bahkan waktu kami menjabat di Komisi Kepolisian Nasional waktu itu di Kompolnas, ya, hampir sekitar 85% itu pengaduan itu berkisar di kawasan pelayanan reserse. Iya, ya, ada yang merasa tidak adil, kemudian ada yang merasa ada diskriminasi dalam penanganannya, kemudian ada yang merasa misalnya polisi kurang cepat di dalam memberikan suatu respon, ya. Tentu semua ini harus menjadi masukan kepada Polri, ya, agar pelayanan reserse ini tidak terus dikeluhkan oleh masyarakat. Memang, ya, tidak mudah untuk memberikan pelayanan yang betul-betul bisa diterima oleh semua masyarakat. Kenapa demikian? Karena adil buat yang satu, belum tentu adil buat yang lainnya, ya. Bisa dibayangkan di dalam pelayanan reserse itu, satu adalah pelapor, yang kedua adalah terlapor, ya. Adil buat pelapor, belum tentu adil buat terlapor. Demikian juga sebaliknya, adil buat terlapor, belum tentu adil buat pelapor, ya. Jadi hal seperti inilah memang yang sangat sulit, ya, dilakukan oleh Polri, karena masyarakat itu melihat dari sudut pandang mana dia menyampaikan atau merasakan ada ketidakprofesionalan daripada anggota yang melakukan pelayanan kepada masyarakat tadi. Tentu saja yang kita harapkan adalah memang tidak mudah untuk memberikan semua pihak akan adil, ya, tidak mudah, ya. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya menurut pandangan kami adalah harus memberikan kepastian hukum, ya. Kemudian betul-betul keadilan yang diberikan oleh polisi itu betul-betul bisa dirasakan, ya, bisa diterima oleh masyarakat tadi. Dan memang kita tahu bahwasanya tadi saya sampaikan bahwasanya adil buat pelapor belum tentu adil buat terlapor. Itu sudah dari dulu memang seperti itu, ya. Jadi memang masalahnya adalah masyarakat itu ketika dia melihat dia dari pihak misalnya dari mana, apakah dari pelapor, apakah dari terlapor, ya. Dia kalau misalnya merasa dirugikan, maka dia bilang misalnya polisi tidak profesional. Tapi begitu dia mendapatkan diuntungkan dengan adanya tadi proses hukum tadi, maka dibilang polisi baik. Ini tentu akan agak sulit, menjadi dilema kepada kepolisian Republik Indonesia, ya. Dilema, ya, ya, ya. Karena dari masyarakat itu akan melihat dari pihak mana dia melihat ketidakprofesionalan polisi, apakah dari pihak korban, apakah dari pihak terlapor, ya. Kalau terjadi demikian adalah, ya, tentunya memang
tentu akan dilihat dari pihak manakah dia memberikan suatu pandangan itu. Ya, tentu tidak akan pernah sama ya dalam hal ini. Makanya ini juga sulit ya. Kadang-kadang kalau misalnya terjadi seperti ini, itu juga akan dilihat dari sudut pandang mana kan masyarakat itu melihat. Jelas kalau misalnya orang yang misalnya ini kan ada dua pandangan berbeda antara melihat polisi netral dan polisi tidak netral. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat kemarin pernyataan Kapolri juga jelas. Sepanjang ada bukti bahwasannya ada ketidaknetralan polisi, maka itu tentu akan direspon cepat ya. Kapolri juga kemarin kalau kita lihat juga berkomitmen betul di dalam hal ingin memberikan pelayanan yang profesional dan dalam pengamanan Pilpres 2024. Namun demikian kita lihat banyak misalnya kritikan-kritikan juga sorotan terhadap Polri yang menyebutkan bahwasanya ada dugaan polisi tidak netral ya. Ya, sepanjang memang ada masyarakat yang memiliki bukti ada ketidaknetralan tidak apa-apa ya. Saya kira itu bagian daripada masukan kepada Polri ya. Namun demikian yang jadi masalah adalah banyak masyarakat menyampaikan polisi tidak netral tetapi tidak memiliki bukti apa-apa. Nah, omong doang ya itu. Bahkan kalau kita lihat kemarin bahkan ada juga kemarin daripada salah satu tim kuasa hukum daripada Capres menyebutkan ada Kapolda akan menjadi saksi ya di dalam MK ya. Apa seperti itu ya? Saya juga tidak yakin ada Kapolda yang mau jadi saksi. Saya kira tidak yakin demikian ya. Tapi entah karena bagaimana itu ada salah satu tim kuasa hukum itu menyebutkan bahwasanya ada Kapolda. Kemudian bahkan menyampaikan bahwasanya Kapolda ini dilarang oleh Kapolri bicara ya. Nah, ini kan apa namanya mengklaim ya. Klaim secara sepihak ya. Kita tahu Polri menjalankan tugasnya itu sesuai apa namanya harus profesional. Tidak boleh berpihak kemanapun juga. Ketika misalnya ada anggota Polri aktif menjadi saksi di MK, itu berarti dia tidak netral di dalam menjalankan tugasnya. Kalau dia netral, ada pelanggaran di lapangan, kemudian dia harus memberikan tindakan tegas. Tidak boleh dibiarkan. Ada misalnya pelanggaran hukum di lapangan, polisi wajib hukumnya untuk melakukan tindakan. Nah, jadi kalau misalnya kemarin ada yang menyebutkan bahwa polisi kemudian ada Kapolda katanya yang akan menjadi saksi saya kira tidak mungkin ya. Ngarang kalau hasilnya kan. Kalau memang ada sampaikan siapa Kapoldanya. Itu lebih baik karena jangan menyampaikan opini-opini akan membuat suatu persepsi masyarakat terhadap Polri jadi jelek ya. Itu yang saya sampaikan. Ya. Jadi gini, memang disampaikan oleh saya kira itu teman saya juga ya. Ya, teman saya. Bahkan saya juga kerap memberikan suatu pandangan di situ. Jadi gini, masalahnya adalah di sini, ini antara dia menjadi tim juru bicara capres tertentu atau menjadi wartawan. Sekarang kita lihat, dia dalam posisi apakah pada saat itu bicara ya. Ketika dia bicara sebagai misalnya juru bicara kampanye, ini kan politik, Bang. Ya. Ini juga tentu akan akan rawan untuk dipolitisasi ya. Ketika misalnya jika saja misalnya dia bukan sebagai juru bicara tim kampanye, itu saya kira tidak akan ada masalah. Masalahnya adalah dia dalam menjadi juru bicara capres tertentu ya. Kemudian dia bicarakan ini walaupun misalnya disampaikan bahwasanya saya bicara itu kan atas nama sebagai pers ya gitu ya. Masalahnya itu yang apa? Jadi sulit buat kita. Apakah dia bicara pada saat menjadi capres, juru bicara capres tertentu atau menjadi wartawan ya? Ya. Tapi kalau menurut saya, jika saja dia bukan menjadi juru bicara capres tertentu, saya kira tidak akan pernah ada masalah. Ya. Nah, ini memang agak politis ya. Karena kenapa? Ini ya berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Ya, ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ya, harus bisa dipahami itu dampaknya cukup besar. Ya. Ya, karena kenapa? Ini menyangkut masalah profesionalisme ya, kredibilitas. Bisa disampaikan misalnya, bisa dibayangkan ketika ada misalnya dari capres tertentu bicara, polisi tidak netral. Tentu dia akan, benar nggak sih saya Maka ya mungkin ada masyarakat yang menyampaikan
pengaduan kemarin itu kemudian direspon ya. Kan kita tahu masyarakat ini ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Nah, kita tidak tahu dan itu adalah hak masyarakat. Ya. Jadi gini, ini kan menyangkut masalah penyebaran fitnah atau ya. Ini kan agak sulit karena ini masuk dalam pidana. Walaupun tadi disampaikan bahwasanya dia adalah seorang konten kreator, kemudian dia seorang juga saya kira jurnalis juga masuk dalam kategori itu ya. Tetapi lagi-lagi adalah saya kira siapapun juga orangnya harus betul-betul berhati-hati di dalam menyampaikan pandangan, di dalam menyampaikan pendapat ya. Kenapa demikian? Karena ini menyangkut masalah pernyataan ini bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap Polri. Jadi memang kemarin saya lihat ada dikirim kemudian ada ditolak ya. Ya, termasuk kemarin misalnya berakhirnya masa jabatan Endar di KPK ya, kemudian direspon oleh Kapolri. Kapolri kalau nggak salah mengirimkan surat meminta kepada KPK agar diperpanjang ya. Saya kira memang inilah gunanya ada sinergitas yang bagus. Namun belakangan kita tahu bahwasanya Endar tidak diperpanjang ya. Kemudian mau diganti dengan yang lain ya. Kemudian setelah ada polemik, kemudian Endar kembali masuk kepada KPK, tapi kemudian belakangan masuk sekolah ya. Sekolah itu adalah merupakan ketika orang misalnya mau naik jabatan memang bagus itu ya. Jabatan kemudian dia akan mendapatkan sekolah kalau nggak salah Lemhanas kalau salah ya. Ya itu bagus ya. Itu dia akan mendapatkan pendidikan untuk melengkapi ya, kurikulum kita yang dimilikinya ya. Karena sebentar lagi mungkin dia akan juga jadi Kapolda ya. Yang tidak bagus adalah ketika misalnya ada ketidakharmonisan, itu yang tidak baik. Ya, karena yang kita inginkan, masyarakat menginginkan antara KPK dan Polri itu saling melengkapi, saling mendukung. Karena kenapa? Semua orang-orang, sebagian besar orang-orang yang ada di KPK itu adalah anggota Polri. Iya. Mungkin lebih dari 100 orang polisi di sana ada bekerja, ya. Dan kemudian saya tahu betul ya, karena saya kan lama sekali di kepolisian ya. Hampir 30 tahun lamanya saya berada di kepolisian ya. Termasuk juga bagaimana saya dulu menjadi pengawas kepolisian ya, menjadi komisioner Kompolnas ya. Lama sekali. Kemudian lama sekali juga saya menjadi wartawan di kepolisian ada sekitar 20 tahun. Tentunya menurut saya itu adalah modal yang cukup besar ya di dalam hal mengamati tentang kinerja kepolisian. Kemudian kalau kita lihat kemarin itu adalah saya kira tidak baik kalau misalnya ketika misalnya sinergitas itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa demikian? Karena banyak penegakan hukum di daerah itu juga di backup oleh Polda setempat. Ya. Atas dasar itu maka menurut kami harus ada sinergitas yang bagus antara KPK dan Polri. Kemudian sebaliknya banyak kasus-kasus korupsi di Polri termasuk di banyak Polda itu juga dilakukan supervisi oleh KPK. Itu artinya antara Polri dan juga KPK itu harus betul-betul berjalan sinergi, bekerja saling melengkapi, saling mendukung dalam pemberantasan korupsi. Bukannya saling bersaing. Jangan bersaing ya. Inilah. Padahal pimpinannya kan dari unsur Iya, polisi juga ya kan itu ya. Iya, saya makanya bilang aduh, ini tidak bagus ya. Saya mengharapkan betul-betul ada kerjasama sinergitas yang bagus antara Polri dan KPK sehingga pemberantasan korupsi betul-betul bisa diberantas dengan. Saya kira ini harus betul-betul diwaspadai ya. Jangan sampai antara KPK juga dengan Polri diadu domba kemudian akhirnya yang menang adalah koruptor ya. Ya, saya kira memang itu kan bagian tugasnya ya. Polisi adalah tugasnya melakukan pengawasan, termasuk kepada perekonomian. Ketika polisi tidak menjalankan tugasnya di dalam melakukan pengawasan, maka terjadi harga merajalela, pemalsuan di mana-mana,
kemudian kejahatan-kejahatan ekonomi akan bermunculan ya, termasuk namanya pemalsuan pencucian uang ya, money laundering, kemudian ada juga namanya pembobolan bank ya. Maka di sinilah sebetulnya dibutuhkan kepolisian, bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan membantu masyarakat ya. Karena tugas polisi adalah pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, dan pengayom masyarakat. Dan satu lagi adalah penolong untuk masyarakat. Ketika tugas ini tidak dilakukan oleh Polri, maka yang jadi korban adalah masyarakat. Perekonomian bisa hancur lebur ya. Kemudian termasuk juga misalnya kalau kita lihat ada namanya kemarin ada TKI banyak diberangkatkan ke luar negeri ya. Kemudian di sana mereka disiksa, di sana mereka dibunuh ya. Dan perlu ada pengawasan. Tugas ini adalah menjadi tugas polisi. Lakukan pengawasan sehingga tidak setiap orang bisa dikirim ke luar negeri, tidak demikian. Tetapi harus betul-betul mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Itulah makanya kemarin Bapak Presiden kita lihat kemarin minta kepada Polri lakukan pengawasan terhadap TPPU ya, tidak pidana perdagangan orang ya. Nah, akhirnya sekarang kita lihat dengan adanya penindakan di berbagai polda. Kemarin kami kebetulan banyak memberikan penghargaan ya kepada kapolda-kapolda yang betul-betul meningkatkan kinerja di dalam TPPU juga. Termasuk juga kemarin kami banyak juga ketika melihat kapolda-kapolda misalnya polda-polda itu gencar melakukan pemberantasan narkoba, kami juga hadir sana. Kami mengharapkan kehadiran polisi sebagai pelindung masyarakat, pengayom masyarakat, pelayan masyarakat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Iya harus, karena kenapa? Masyarakat mengharapkan polisi harus hadir. Polisi jangan tidur ya. Yang diharapkan masyarakat adalah ada tindakan cepat, kemudian ada penegakan hukum yang tegas ya. Ketika misalnya bisa dibayangkan kemarin di berbagai polda itu ratusan kilogram sabu-sabu ya mau distribusikan kepada masyarakat. Kalau itu tidak ditangkap, tidak disita, bisa dibayangkan jadi apa masyarakat itu ya. Ada yang 1 ton ya. Kemarin di Riau itu dalam 2023 ya sampai awal sampai awal 2024 itu 1 ton lebih disita, bayangin itu. Kemarin di Lampung juga gitu. Kemarin saya datang ke Lampung juga karena kenapa? Di sana itu melakukan penangkapan sabu-sabu itu sangat besar ya. Bahkan di Mabes Polri itu dirilis itu ada namanya sindikat Predi Budiman ya. Itu tontonan. Bayangkan itu sabu-sabu itu ya. Bisa dibayangkan kalau sampai barang ini sampai ke tangan masyarakat, jutaan masyarakat akan menjadi korban narkoba. Tentu ya apa yang dilakukan oleh Bareskrim Polri ya kemarin Direktorat Narkoba Polri, saya kira juga perlu kita apresiasi ya. Termasuk juga polda-polda, termasuk kemarin Polda Riau, Polda Lampung ya yang kami amati kemarin. Terus juga ada beberapa polda lain ya, Polda Aceh ya juga melakukan penegakan, termasuk Polda Sumut juga ya. Kami pantau kemarin banyak sekali dan kami mengharapkan hal-hal seperti ini harus betul-betul menjadi motivasi kepada seluruh polda di Indonesia. Lindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Jangan biarkan narkoba, barang haram tadi itu sampai ke tangan masyarakat. Karena kenapa? Kasihan generasi kita nanti akan menjadi korban ya. Ya tentu saja kalau kita lihat Polri harus betul-betul mengantisipasi akan adanya kemajuan teknologi ya. Saya kira di Bareskrim Polri itu ada namanya Direktorat Cyber ya. Itu kalau kita lihat di sana memang tugasnya adalah mengamati kejahatan-kejahatan baru yang dalam bidang teknologi ya. Di Polda juga saya kira ada namanya Subdit Cyber ya. Dan saya kira ini akan terkoordinasi dengan baik ya. Ketika misalnya ada kejahatan baru, maka semua satuan kerja ini semua akan bergerak ya. Termasuk misalnya kalau kita lihat kemarin ya, pada saat kampanye ya, banyak sekali hoax yang beredar ya. Ini kadang-kadang jangankan di mana-mana saya lihat, aduh
kadang-kadang membingungkan masyarakat ya. Ini tentunya menjadi tugas Polri ya. Bagaimana bisa mengantisipasi agar kasus-kasus seperti ini tidak perlu terulang ya. Harus betul-betul cepat ditangani sehingga tidak meresahkan masyarakat ya. Kalau itu dibiarkan, itu jelas meresahkan masyarakat. Itu jelas ya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan berkurang ya. Nanti dia bilang masyarakat ini berpikir ini polisi kemana aja deh, kok kejahatan ada cyber kok nggak ada tindak lanjutnya, kenapa dibiarkan kan gitu. Itulah karena masyarakat tidak mengerti apa itu ada atau tidak undang-undang itu, dia tidak mengerti. Yang jelas ada kejahatan teknologi harus diberantas, kemudian berikanlah kenyamanan kepada masyarakat. Saya kira tentu saja polisi harus mengantisipasi itu ya. Polisi harus betul-betul mengikuti perkembangan teknologi yang ada ya. Dan jangan sampai misalnya karena tidak ada aturan, karena misalnya baru pertama kali kemudian tidak ada aturan, kemudian polisi diam, tidak demikian ya. Saya kira tidak ada alasan buat polisi ketika menemukan ada kejahatan baru, polisi diam, saya kira tidak ada alasan. Harus bergerak, kemudian berikan perlindungan kepada masyarakat, berikan pengayoman ya dan pelayanan kepada masyarakat. Ada kejahatan-kejahatan baru, polisi wajib hukumnya untuk memberikan respon yang cepat. Kalau bicara sejahtera, saya kira memang ya kemampuan negara memang masih seperti ini. Bukan hanya polisi saya kira ya. Semua departemen, ya, ASN juga sama, TNI juga sama, ya. Tetapi apakah misalnya karena kesejahteraan kurang kemudian polisi boleh melakukan penyimpangan? Saya kira tidak boleh juga, ya. Tidak ada alasan sebetulnya untuk demi profesionalisme Polri, tidak ada alasan bahwasanya karena gaji kecil, karena kesejahteraan kurang kemudian melakukan penyimpangan. Tidak demikian ya. Masyarakat mengharapkan polisi harus profesional. Masyarakat mengharapkan polisi harus bekerja betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, yang apakah misalnya kurang, saya kira itu akan menjadi tugas negara, ya, tugas pemerintah, tugas pimpinan negara, memikirkan bagaimana caranya kesejahteraan ini harus semakin baik. Ya, memang kita lihat, saya melihat betul ke lapangannya, gaji pegawai, gaji anggota Polri yang baru masuk saja, itu kan di sekitar 2,5 juta. Kemudian tambah dengan tunjangan kinerja ya, sekitar bisa lah mungkin dia terima sekitar 4 juta rupiah ya untuk anggota Polri yang baru. Kalau untuk tunjangan masih cukup ya? Ya, bagaimana mungkin misalnya dia berkeluarga kemudian masih 4 juta ya, dan anehnya 4 juta itu masih di bawah UMR, itu yang jadi. Apakah gaji UMR lebih besar ya gitu ya? Masa gaji UMR lebih besar daripada anggota Polri ya? Saya kira itulah menjadi tugas daripada negara. Harapkan ya tugas pimpinan negara bisa memperhatikan betul-betul ya, bukan hanya polisi menurut saya, tetapi juga TNI dan juga ASN yang lain. Kalau negara ini mau bagus, tentu memang harus diperhatikan masalah kesejahteraan. Tetapi lagi-lagi adalah saya sampaikan, jangan sampai kesejahteraan kurang, kemudian polisi boleh melakukan penyimpangan. Tidak demikian. Semua ya, semua ada aturannya ya, semua ada aturannya ya. Karena kalau ketika dia mendaftar menjadi anggota Polri, maka dia siap dengan gaji kecil sekalipun dia harus siap, karena dia telah menjadi aparat negara, tentu dia harus siap. Mau besar kecil gajinya, tapi dia harus siap berikan pengabdian yang terbaik kepada negara dan kepada masyarakat. Pengamatan saya di banyak Polda, Bintara saja yang daftar, ketika ini ntar lagi akan buka ya, itu yang dibutuhkan setiap Polda itu ada sekitar antara 150 sampai 200 orang, Bintara ya, Bintara per tahun ya. Kemudian yang daftar itu bisa sampai 4.000-5.000 orang yang daftar. Iya, ini besar ya. Ya. Dan animo masyarakat antara TNI dengan polisi lebih banyak kepada polisi. Saya juga nggak tahu itu kenapa itu ya. Tapi mungkin inilah ya, saya tidak tahu apa karena mau polisi lebih gagah kelihatannya
apa gimana gitu ya. Tampilannya saya tidak tahu persis. Tetapi yang kita lihat adalah animo masyarakat untuk masuk Polri dan TNI, kalau kita lihat itu sangat besar terhadap Polri. Dan saya kira itu akan menjadi tantangan ya, bagaimana bisa Polri harus betul-betul bisa bekerja profesional ya, karena juga ini keinginan masyarakat menjadi polisi juga sangat besar, tentu harus diimbangi dengan kerja yang baik. Jadi kenapa? Karena jangan sampai misalnya kebanyakan orang daftar, lalu banyak orang yang bermain menembak di atas kuda namanya. Ada menjanjikan terus, kemudian setelah orang yang lulus lalu minta sesuatu, itu tidak boleh. Ya, saya kira kemarin di Polda Sumatera Utara ada juga seperti itu ya, yang mau daftar akpol kemudian diproses orangnya ya, karena menipu menggelapkan ya sekian uang ya miliar ya, kemudian diproses ya di sana. Dan harus hati-hati betul ya, jangan masyarakat juga harus hati-hati betul. Jangan sampai mau terbujuk rayu ya, dijanjikan padahal tidak ada apa-apa ya. Yang paling penting sebetulnya kalau menurut saya, ketika ada orang menjadi anggota polisi, belajar, kemudian mempersiapkan diri. Ikuti bimbel, bimbel sekarang ada di mana-mana. Bimbel masuk polisi, masuk tentara, ada di mana-mana ya. Di mana-mana ada ya. Ya tentunya memang ini masyarakat itu harus betul-betul bisa mempelajari ya, bisa ikut berlatih ya, agar dia bisa menjadi anggota Polri dan juga TNI ya. Dua-duanya sama bagusnya. Iya, iya. TNI dan Polri sama bagusnya ya. Saya malah anak saya ada juga pengen mendaftar menjadi anggota TNI ya. Ya. Ya, padahal saya udah sampaikan polisi aja ya, tapi nggak tahu juga ya. Tapi iya. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi yang pasti adalah dia mungkin melihat sosoknya TNI mungkin di mata dia lebih bagus ya. Nah, tapi percayalah bahwasanya dua lembaga ini sama-sama bagus. Jadi begini ya, kita kalau saya bilang baik sekali juga nggak mungkin ya. Ya saya kira mungkin kita masih menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan ya, masih ada penyimpangan ya mungkin baik gitu ya. Nah, tapi percayalah Polri akan terus semakin baik ya, karena kita lihat banyak program-program Polri saat ini yang betul-betul termasuk proyeksi sikap Polri itu ya, betul-betul memasyarakat ya. Masyarakat kemudian termasuk Jumat Curat kemarin, kita juga banyak hadir di banyak Polda, ada namanya Jumat Curat. Itu ketika misalnya Polri melakukan kegiatan ya, kegiatan itu biasanya digabung bersama pemerintah daerah, Forkopimda ya, ada TNI-nya, ada camat kalau di kecamatan ya, ada wali kotanya ya, sama-sama hadir. Kemudian sama-sama mendengarkan keluhan masyarakat tadi. Itu banyak sekali diminati oleh masyarakat. Dan salah satu itulah yang membuat kepercayaan masyarakat Polri semakin baik gara-gara tadi program Jumat Curat tadi. Ada juga minggu minggu kasih ya. Itu juga merupakan program-program Polri ya, presisi Kapolri yang saat ini banyak menjadi unggulan ya di tengah masyarakat ya. Dan ketika misalnya ada pengumuman nanti malam ada Jumat Curat di kelurahan misalnya Tanah Abang gitu ya, atau kecamatan Tanah Abang, masyarakat banyak berdatangan ya untuk menyampaikan keluhan, termasuk keluhan kepada pemerintah daerah, termasuk kepada keluhan terhadap pelayanan TNI, termasuk kepada pelayanan Polri yang tidak. Jadi itulah momen yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan unek-unek ya gitu. Tentu saja yang paling penting kalau menurut saya adalah perlu peningkatan profesionalisme ya, perlu peningkatan pelayanan, kecepatan dalam melayani. Yang masih sampai saat ini adalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, pertama adalah kecepatan polisi dalam memberikan pelayanan. Kemudian tadi masalah profesional dalam pelayanan reserse, penegakan hukum ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah profesional dalam memberikan pelayanan juga kepada masyarakat ya. Pelayanan ini kan banyak sekali ya.
termasuk juga pelayan dalam pelayan publik misalnya gitu ya. Ada juga di pelayan SIM ya, ada pelayan reserse ya, ada orang mengadu. Ketika masyarakat melaporkan mengadu, maka dia mengharapkan ada penanganan yang cepat ya. Itu juga di mana-mana ya. Saya kira masyarakat, saya kira itu hal yang manusiawi ya. Ketika misalnya dia melapor, dia pengen cepat, kemudian mendapatkan pelayanan yang cepat ya. Itulah yang diinginkan oleh masyarakat ya. Saya kira ke depan ini tentu akan terus dilakukan pembinaan ya. Memang tidak mudah untuk membuat Polri itu semakin baik, tidak mudah. Karena kenapa? Bisa dibayangkan satu saja anggota Polri melakukan pelanggaran, kesalahan, kemudian viral, akan muncul persepsi masyarakat bahwasanya Polri tidak baik. Ya, padahal hanya satu, ya. Kemarin kasus Ferdy Sambo, cuma satu yang melakukan penyimpangan, ya. Kemudian langsung trust terhadap Polri itu menurun drastis. Nah, tapi ya, tetapi itulah namanya institusi Polri ya. Saya kira itu akan menjadi tantangan kepada Kapolri ya. Bahkan kalau kita lihat setelah setahun ada kesadarannya, bahkan saat ini trust terhadap Polri terus semakin baik ya. Bahkan saat ini mencapai di 80% ya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tentu semakin baik ya. Tentu memang tidak mudah. Untuk merubah itu tidak mudah ya. Ya, kita tahu berbagai upaya-upaya dilakukan oleh Polri, banyak inovasi-inovasi baru dilakukan Polri ya untuk meraih kembali kepercayaan tadi. Ya. Saya kira kita minta juga dukungan seluruh masyarakat agar betul-betul bisa memberikan support ya, agar Polri bisa terus semakin baik, semakin profesional ya. Dalam hal kita harapkan program presisi Kapolri itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia.